Halo adik-adik, Assalamualaikum. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi buku tematik kelas 4, tema 7, subtema 3, pembelajaran 1. Bisa adik-adik lihat buku adik-adik pada halaman 91. Di situ ada ayo membaca. Bacalah dalam hati teks berikut. Supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Nah, itu adik-adik baca untuk menambah pengetahuan. Kemudian, ayo berdiskusi pada halaman 92. Bentuklah kelompok bersama 4-5 temanmu. Bacalah dalam hati teks supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Nomor 1. Adakah kata sulit yang kalian temukan pada bacaan tersebut? Jika ada, tuliskan, lalu carilah artinya. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut. Nah, jawabannya ini. Bisa dilihat ini. Kata sulit yang pertama ada kata adat. Artinya, aturan atau kebiasaan yang telah dilakukan sejak dahulu. Kemudian kata sulit yang kedua, toleransi. Toleransi artinya bersikap menghargai orang lain. Kemudian kata sulit yang ketiga ada ibadah. Ibadah artinya perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan yang didasari ketaatan, mengerjakan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Kemudian kata sulit yang keempat, kebudayaan. Kebudayaan artinya hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Kemudian kata sulit yang terakhir, persatuan. Persatuan adalah gabungan atau ikatan, kumpulan, dan sebagainya beberapa bagian yang sudah bersatu. Nah, bisa adik-adik jawab seperti itu atau bisa adik-adik tambahkan kata sulitnya, terserah adik-adik. Kemudian, nomor 2, tuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Jawabannya, pokok pikiran paragraf pertama adalah Negara Republik Indonesia memiliki keragaman adat, budaya, dan agama. Kemudian pokok pikiran paragraf kedua adalah salah satu sikap yang harus dilakukan, yaitu adanya toleransi dan saling menghormati. Kemudian pokok pikiran paragraf ketiga yaitu menghargai kebudayaan dari berbagai daerah di Indonesia. Pokok pikiran paragraf terakhir, paragraf 4, yaitu kita harus saling menghargai, menghormati, dan menyayangi orang lain. Kemudian nomor 3, mengapa kita harus melaksanakan ajakan pada teks supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini. Bisa adik-adik jawab seperti ini. Kita harus melaksanakan ajakan pada teks supaya tetap rukun, mari lakukan sikap ini karena untuk dapat mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Ayo bercerita pada halaman 94. Ceritakan hasil diskusi kelompokmu. Bandingkan dengan hasil diskusi kelompok lain. Apakah ada perbedaan? Keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi magnet bagi para wisatawan. Pernahkah kamu mendengar atau membaca kalimat seperti itu? Apa maksudnya? Maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa keragaman suku bangsa dan budaya di Indonesia menjadi daya tarik bagi wisatawan. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa hubungannya magnet dengan daya tarik? Nah, terlebih dahulu lakukan kegiatan berikut. Ayo mencoba, halaman 94. Lakukan kegiatan ini di dalam kelas. Pertama, sediakan magnet batang atau magnet mainan yang biasa ditempelkan pada pintu lemari pendingin. Sediakan benda-benda kecil seperti jarum pentul, peniti, pensil, kerikil, dan daun. Letakkan di atas meja.
Dekatkan magnet pada benda-benda kecil tersebut. Catatlah hasil pengamatan kalian. Ingat, berhati-hatilah saat bekerja dengan jarum pentul dan peniti. Pastikan tidak ada jarum pentul yang terjatuh di lantai. Pastikan juga peniti tidak terbuka. Setelah selesai digunakan, bereskan dan masukkan kembali jarum pentul dan peniti ke tempatnya. Kemudian, ayo berdiskusi pada halaman 95. Berdasarkan kegiatan di depan, diskusikan jawaban pertanyaan-pertanyaan berikut bersama teman-teman sekelasmu. Nomor 1. Apa yang terjadi saat magnet didekatkan pada benda-benda kecil yang kamu sediakan? Nah, bisa adik-adik jawab seperti ini. Yang terjadi saat magnet didekatkan pada benda-benda kecil yang saya sediakan adalah ada benda-benda kecil yang dapat ditarik oleh magnet dan ada juga yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian nomor 2, benda apa yang dapat ditarik oleh magnet? Jawabannya, benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah peniti atau jarum pentul. Kemudian nomor 3, benda apa saja yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet adalah kerikil, daun, dan pensil. Magnet mempunyai kemampuan menarik benda-benda yang terbuat dari logam. Ayo mencoba pada halaman 95. Lakukan kegiatan ini bersama teman sebangkumu. Sediakan 2 buah magnet batang, misalnya magnet 1 dan magnet 2. Tandai ujung dari setiap batang magnet, misalnya A dan B. Dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung A magnet 2. Apa yang terjadi? Kemudian, dekatkan ujung A dari magnet 1 dengan ujung B dari magnet 2. Apa yang terjadi? Kemudian, dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung A magnet 1. Apa yang terjadi? Dan yang terakhir, dekatkan ujung B magnet 1 dengan ujung B magnet 2. Apa yang terjadi? Catatlah hasil pengamatanmu dalam tabel seperti berikut. Lalu jelaskan kepada Bapak atau Ibu guru dan teman-temanmu. Jawabannya, ini kakak kasih di sini, ini bisa adik-adik lihat sendiri. Yang pertama, ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2. Hasilnya, kedua ujung magnet saling menolak. Kemudian nomor 2, ujung A magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2. Hasilnya, kedua ujung magnet saling menarik. Kemudian nomor 3, ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung A magnet 2. Hasilnya, kedua ujung magnet saling menarik. Kemudian nomor 4, ujung B magnet 1 didekatkan dengan ujung B magnet 2. Hasilnya, kedua ujung magnet saling menolak. Nah, jawabannya itu. Sebuah magnet mempunyai 2 ujung berlawanan. Ujung magnet biasa disebut kutub. 2 kutub magnet yang berlawanan itu disebut kutub utara dan kutub selatan. Jika 2 buah magnet didekatkan pada kutub yang sama, kedua magnet akan tolak-menolak. Sebaliknya, jika 2 buah magnet didekatkan pada kutub yang berbeda, kedua magnet tersebut akan tarik-menarik. Interaksi 2 buah magnet, misalnya dengan didekatkan, akan menimbulkan gaya. Gaya itu disebut gaya magnet. Jadi, gaya magnet adalah gaya yang dihasilkan ketika 2 magnet atau lebih saling berinteraksi. Gaya magnet dapat dimanfaatkan, misalnya dalam pembuatan kompas. Kompas adalah alat penunjuk arah utara dan selatan. Pada kompas,
terpasang sebuah magnet berbentuk jarum. Jika diletakkan mendatar, jarum kompas akan selalu menunjuk arah utara dan arah selatan. Ini gambar kompas bisa dilihat. Kamu telah mengetahui bahwa jarum kompas selalu menunjuk arah utara, selatan. Kini, bagaimana arah benda jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu? Ayo lakukan kegiatan berikut. Ayo mencoba pada halaman 97. Pertama-tama, siapkan sebuah uang logam. Kemudian, keluarlah dari dalam kelas menuju halaman sekolah atau lapangan yang lebih luas. Pegang uang logam yang telah kamu persiapkan, lalu lemparkan kuat-kuat ke atas. Perhatikan arah lemparan agar tidak mengenai teman atau bangunan yang dekat dengan kamu. Apa yang terjadi setelah kamu melempar uang logam itu? Catatlah hasil dari kegiatanmu. Ulangi kegiatan tersebut sebanyak 5 kali. Ayo berdiskusi. Diskusikan bersama kelompokmu hasil dari kegiatanmu melempar uang logam ke atas. Kan tadi adik-adik sudah melakukan kegiatan melempar uang logam ke atas. Kemudian adik-adik disuruh berdiskusi bersama kelompok adik-adik. Yang pertama, apa yang terjadi setelah uang logam dilempar ke atas? Yang terjadi ketika uang logam dilempar ke atas, maka uang tersebut akan jatuh kembali ke bawah. Kemudian, yang kedua, mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya, hal itu bisa terjadi karena adanya gaya gravitasi bumi. Uang jatuh kembali ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi. Kemudian nomor 3, bagaimana seandainya uang logam diganti bola, pensil, penghapus, dan kapas? Jawabannya, semua benda yang dilemparkan ke atas akan tetap jatuh kembali ke tanah. Walaupun itu bola, pensil, penghapus, dan kertas, semua benda itu akan tetap jatuh ke tanah setelah dilemparkan ke atas. Nah, selanjutnya ceritakan hasil diskusi kelompokmu kepada bapak atau ibu guru dan kelompok lain. Nah, kan tadi kakak sudah kasih jawabannya satu-satu kan? Jadi kakak satukan kayak gini. Jadi nanti adik-adik waktu menceritakan hasil diskusi adik-adik kepada bapak atau ibu guru, bisa adik-adik baca saja ini. Sudah kakak tuliskan ini. Jadi hasil diskusinya seperti ini. Ketika uang logam dilempar ke atas, maka uang tersebut akan jatuh kembali ke bawah. Uang jatuh kembali ke bawah karena adanya gaya gravitasi bumi. Semua benda yang dilemparkan ke atas akan jatuh kembali ke tanah. Misalnya saja bola, pensil, penghapus, dan kertas akan jatuh ke tanah setelah dilemparkan ke atas. Nah, bisa adik-adik bisa cerita hasil diskusinya seperti itu. Uang logam yang dilempar kuat-kuat ke atas akan kembali ke bumi. Bayangkan jika uang itu tidak kembali lagi ke bumi dan terus terbang jauh ke angkasa, kamu akan kehilangan uang logam itu. Mengapa uang logam itu jatuh kembali lagi ke bumi? Uang logam dan benda apapun yang kamu lemparkan ke atas akan kembali lagi ke bumi karena adanya gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik yang dihasilkan oleh bumi. Gaya gravitasi ini akan menyebabkan semua benda yang berada di permukaan bumi selalu tertarik menuju bumi. Jika tidak ada gaya gravitasi, semua benda yang kamu lemparkan ke atas dapat dengan mudah hilang karena melayang di angkasa. Bahkan diri kamu sendiri dapat terbang dan sulit untuk kembali ke rumah. Oleh karena itu, gaya gravitasi sangat bermanfaat karena dapat menahan benda-benda agar tetap berada di bumi. Contoh peristiwa sehari-hari yang menunjukkan gaya gravitasi adalah jatuhnya buah yang sudah matang
dari dahan pohon ke tanah. Jadi buah yang sudah matang itu bisa jatuh sendiri dari dahan pohon ke tanah. Itu disebabkan karena adanya gaya gravitasi. Sekian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat membantu adik-adik. Jangan lupa klik like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.